Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu HP 3 jutaan yang rilis sejak awal tahun 2021. Tapi masih sangat worth it untuk kamu beli dan gunakan di tahun 2022. Karena tidak kalah dengan yang lebih keluaran terbaru. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa, hingga kameranya. Ini adalah Realme 8. Buat kamu yang belum tahu, HP ini sudah rilis sekitar bulan Mei 2021 dengan harga 3,6 juta. Tapi sekarang di tahun 2022, HP ini sudah mengalami penurunan harga menjadi 3,3 juta untuk harga SRP-nya. Namun tidak usah khawatir karena kalau kamu cek di beberapa toko online, banyak banget yang menjual dengan harga lebih murah, tidak sampai 3,3 juta. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita ke poin utamanya. Kenapa Realme 8 masih sangat worth it untuk tahun 2022? Dari segi desain atau tampilan, buat saya sih tidak ada masalah. Karena HP ini sudah memiliki desain yang kekinian, baik dari tampak belakang maupun depan. Untuk tampilan belakang, Realme 8 memiliki finishing yang glossy atau tampak mengkilap. Dan ada tulisan Dare to Live di sana yang dicetak dengan ukuran lumayan besar. Untuk keseluruhan bodinya juga sudah berasa solid dan kokoh saat digenggam. Karena ketebalan bodinya cukup tipis, hanya 8 mm. Jadi sudah berasa pas dan kompak saat di tangan. Lalu untuk tampak depan atau layar, Realme 8 juga terlihat sangat kekinian. Karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display. Dengan diameter kamera yang cukup kecil dan minimalis. Untuk panel layarnya juga sudah juara, menggunakan panel layar Super AMOLED dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel. Jadi kalau untuk masalah kontras dan saturasi warna, kamu tidak perlu khawatir, karena sudah pasti bagus dan memanjakan mata. Gambar terlihat tajam dengan saturasi warna yang ngejreng atau kaya akan warna, ciri khas panel Super AMOLED. Dan tidak cukup sampai di situ, HP ini juga sudah didukung dengan sidik jari di dalam layar dan Always On Display atau AOD. Jadi makin mantap pastinya. Karena tidak banyak merek lain yang memiliki dua fitur ini untuk segmen harga di bawah 3,5 juta. Mungkin di sini yang sedikit disayangkan hanya refresh rate layarnya saja, cuman mentok di 60 Hz. Tapi kalau buat saya pribadi sih bukan masalah, karena yang paling penting dan utama adalah kualitas layar yang ditawarkan. Pokoknya kalau untuk urusan desain dan tampilan, menurut saya Realme 8 masih sangat worth it untuk tahun 2022. Karena masih sangat bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru saat ini. Geser ke bagian spesifikasi, Realme 8 dibekali dengan kapasitas RAM 8/128GB. Dan masih bisa di-extend lagi hingga maksimal 5GB. Kalau memorinya kurang besar, kamu juga bisa tambah micro SD up to 1TB. Dan dengan kapasitas yang ada, menurut saya HP ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan jangka panjang. Karena sudah mampu menyimpan banyak file dan aplikasi. Di sini yang perlu kamu catat, untuk jaringannya belum support 5G, alias cuman bisa 4G plus saja. Lalu untuk chipsetnya, Realme 8 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 octa-core 12 nanometer. Dengan GPU support Mali G76MC4. Yang dimana chipsetnya ini sudah cukup powerful untuk berbagai kebutuhan. Digunakan buat main game yang berat sekelas PUBG Mobile, sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Dan setting grafik yang juga tinggi. Smooth ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai SD high. Yang saya rasakan saat gameplay, performa dari HP ini sudah cukup lancar dan playable. Untuk grafiknya di sini juga sudah bagus banget. Karena didukung dengan kualitas layar yang bagus dan GPU yang optimal. Dan untuk sensor giroskop di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro. Jadi tidak berasa delay atau low respon. Sedangkan untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik karena sudah berasa sangat lancar dan playable, baik saat satu lawan satu atau lagi war rame-rame. Frame drop atau delay jarang saya temui saat gameplay. Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil. Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga tidak berasa panas, hanya hangat saja, tapi masih dalam kategori wajar. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan, Realme 8 sudah sangat bisa diandalkan. Buat kamu yang mau HP dengan performa powerful. Digunakan buat kebutuhan main game sudah oke. Apalagi kalau hanya untuk kebutuhan multitasking sehari-hari. Seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, kebutuhan kerja, atau nonton. Sudah pasti bikin betah dan nyaman. Sama satu lagi, buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini juga sudah ada.
Lanjut untuk urusan UI-nya, Realme 8 sudah berjalan di Android 11, basis Realme UI 2.0. Tapi tanda kutip, unit yang saya pegang saat ini baru buka box ya, jadi masih menggunakan UI bawaan pabrik. Kalau kamu udah pakai lama, nanti juga bakal dapat update ke Realme UI 3.0. Di sini kalau untuk urusan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi, karena UI dari HP ini sudah stabil dan optimal. Untuk tampilannya juga cakep, serta gampang untuk di custom-custom, seperti tampilan menu, model icon, dan masih banyak lagi. Fitur yang disediakan juga sangat banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on-off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, gestur pintar, dan masih banyak lagi. Pokoknya untuk urusan spesifikasi, performa, dan urusan UI, menurut saya Realme 8 masih sangat worth it untuk tahun 2022. Karena tidak banyak merek lain yang menawarkan paket lengkap seperti ini di rentan harga yang sama. Bahkan untuk keluaran terbaru hampir tidak ada. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bahas dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan kuat kamera belakang. Yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga sudah cukup besar, 16 megapiksel. Kalau untuk urusan kamera, saya rasa Realme 8 tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena dengan megapiksel yang ada, sudah sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga banyak, hampir semua ada. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya di sini sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, baik kamera belakang maupun depan. Jadi sudah mantep banget pastinya. Lalu kalau untuk hasil kameranya di sini juga sudah bagus. Gambar terlihat tajam dengan saturasi warna yang cukup baik dan tingkat kecerahan yang juga pas. Jadi kelihatan cakep aja rasanya. Buat kamu yang suka hasil foto terlihat ngejreng atau instagramable, kamu tinggal aktifkan saja fitur AI-nya. Dijamin foto yang dihasilkan bakal lebih ngejreng dan cocok buat yang suka instan upload. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dengan kamera sebesar 16 megapiksel, jujur kalau saya pribadi sudah lebih dari cukup. Karena gambar yang dihasilkan sudah terlihat bagus dan detail, dengan komposisi warna yang juga pas. Pokoknya untuk urusan kamera dengan harga 3 jutaan, saya no komplain di sini. Karena HP ini memiliki hasil jepretan gambar yang bagus dan sangat bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Dari semua poin yang sudah kita bahas, tidak heran kalau Realme 8 merupakan salah satu HP yang worth it menurut saya untuk segmen harga 3 jutaan. Karena HP ini menawarkan banyak kelebihan untuk konsumen. Dari segi desain sudah cakep depan dan belakang, kualitas layar bagus serta sudah dilengkapi dengan always on display dan finger under display. Dari segi spesifikasi sudah gahar, performa lancar, UI yang stabil, nyaman, serta banyak fitur di dalamnya. Dan dari segi kamera memiliki lensa yang lengkap, megapiksel besar, serta fitur yang berlimpah. Dan yang gak kalah penting, hasil kameranya bagus serta bisa diandalkan. Pokoknya mantep lah, bisa dibilang HP ini sudah paket lengkap di kelas harganya. Serba ada dan serba bisa. Walaupun belum 5G bukan masalah buat saya, toh jaringan 4G juga sudah ngebut. Dan bukan berarti HP ini tidak bisa digunakan saat jaringan 5G sudah merata ke seluruh daerah. Tapi pertanyaannya kapan bakal merata? Soalnya 4G saja di kampung saya masih suka ngadat-ngadat. Artinya HP ini masih cukup bisa diandalkan lah untuk penggunaan selama 2-3 tahun ke depan. Karena kalau dipikir-pikir untuk saat ini belum ada HP 5G yang menawarkan paket lengkap seperti ini dengan harga 3 jutaan. Bahkan untuk yang masih 4G juga tidak banyak. Tapi ini kalau menurut saya loh ya, kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan Realme 8, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu, beneran worth it nggak sih Realme 8 ini? Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.